إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Tabaraka wa taala masih dan senantiasa melimpahkan kepada kita semua nikmat-Nya yang begitu amat banyak, begitu amat besar, yang dimana semua nikmat tersebut tidak akan mampu untuk kita hitung, dikarenakan begitu banyaknya dan begitu amat besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua, sehingga tidak jarang menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni kita semua, lalai dan lupa untuk bersyukur untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga untuk senantiasa kita persembahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua yang duduk di tempat yang diberkahi ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menyadari betul bahwasannya kita merupakan bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tidak akan mampu terbebas atau melepaskan diri daripada kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan setiap daripada apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini merupakan ciptaan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antara seorang hamba dengan penciptanya, hubungan antara hamba dengan pemiliknya yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang menjadi pertanyaan, nilai apakah yang harus kita bangun atau nilai apa yang kita jadikan acuan dan patokan di dalam membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita juga mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha kuasa, zat yang berkuasa atas segala apapun. Allah Subhanahu wa taala ketetapannya tidak akan dipertanyakan. Berbeda dengan kita semua, apa yang kita lakukan pasti akan dipertanyakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam salah satu ayatnya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditanyakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Allah taala perbuat. Akan tetapi berbeda dengan kita semua pasti akan dipertanyakan atau diberikan pertanyaan atas segala apa yang telah kita perbuat. Maka dari itu, nilai yang paling penting untuk kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha kita mendapatkan merengkuh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidaklah semua makhluk Allah dari kalangan manusia ini mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan bagi siapa saja dari kita manusia
yang mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ia telah mendapatkan sebuah anugerah yang begitu amat besar dan begitu amat mulia yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya tatkala Allah tabaraka wa taala mencintainya adalah Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan dan menganugerahkan kecintaan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Seorang hamba yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pasti juga akan dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika telah mencintai salah seorang hambanya, Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil malaikat Jibril seraya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni uhibbu fulanan fa ahibbah, sungguh aku telah mencintai hambaku ini, maka cintailah wahai Jibril. Fayuhibbu Jibril, dengan serta-merta malaikat Jibril ketika mendengar bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya tersebut, Jibril pun juga ikut serta mencintainya. Tsumma yunadi fis sama, lalu malaikat Jibril tidak berhenti dengan mencintai hamba yang Allah Subhanahu wa taala telah cintai tersebut, akan tetapi malaikat Jibril juga ikut serta memanggil seluruh penduduk langit seraya ia berkata, fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh, ketahuilah wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hamba ini, maka cintailah wahai kalian para penduduk langit. Fayuhibbu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menempati langitnya Allah Subhanahu wa taala juga ikut serta mencintai hambanya tersebut, hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala thumma yudha'u lahul qabulu fil ard, tidak berhenti di situ saja jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala juga akan menganugerahkan kepada orang tersebut berupa penerimaan daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendiami buminya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala kita dicintai oleh Allah, maka seluruh makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi pun juga ikut serta mencintai kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita semuanya. Maka dari itu merupakan salah satu anugerah yang begitu amat besar ketika seseorang dicintai oleh manusia yang lainnya, dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ini merupakan buah anugerah daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, di antara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya yang Allah tabaraka wa taala telah mencintainya adalah mendapatkan perlindungan yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam hadits qudsi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Jika aku telah mencintai salah seorang hambaku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya aku melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga aku akan menjadi tangannya yang dengannya ia menyentuh. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya ia melangkah di atasnya. Wa la in sa'alani la u'tiyannahu, jika sekiranya ia meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan kabulkan dan berikan apa yang menjadi permohonannya. Wala in ista'adani, jika hambaku meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan memberikan perlindungan kepada hambaku tersebut. Artinya seluruh gerak-gerik kita, setiap inci dari bagian tubuh kita ini mendapatkan perlindungan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap permohonan Allah tabaraka, setiap permohonan yang kita panjatkan dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan yang jemaah sidang Jumat dan semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk merengkuh dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Allah
dan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bagaimana cara kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya di dalam banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ada 3 hal yang ini menjadi hal yang penting dan merupakan sebuah fondasi untuk mendapatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mengetahui iman satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Tidaklah sama iman para sahabat dengan iman orang-orang yang hidup di generasi kita. Tidaklah sama iman daripada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan sahabat-sahabat yang lainnya, walaupun secara umum semua para sahabat imannya adalah iman yang tertinggi daripada manusia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Akan tetapi sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebuah contoh yang nyata, contoh yang tegas untuk bisa kita ambil pelajaran bahwasannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keteguhan dan ketinggian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah beliau menjadi manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul dikarenakan banyaknya sholatnya, banyaknya sedekahnya, banyaknya puasanya, akan tetapi apa yang menancap di dalam hati beliau. Hal ini juga dibuktikan dan diabadikan di dalam sirah yang disampaikan oleh para ulama ketika Nabi kita Muhammad SAW dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan Isra dan Mi'raj, yang dimana perjalanan Isra dan Mi'raj ini yaitu perjalanan satu malam dari Makkah menuju Baitul Maqdis, lalu dari Baitul Maqdis dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit hingga ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis lalu Rasulullah SAW dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju rumahnya, kampung halamannya Makkah Al-Mukarramah, dan semua itu dilakukan dalam satu malam. Sungguh bagi orang di zaman itu merupakan suatu hal yang tidak bisa digapai oleh akal pikiran mereka, sehingga menimbulkan fitnah di sebagian kaum muslimin dan bahkan menjadi senjata orang-orang kafir yang enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW perihal perjalanan beliau menjadi senjata bagi orang-orang yang tidak beriman kepada beliau untuk menyerang pribadi beliau, menyerang keyakinan beliau, menyerang Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian kaum muslimin terkena fitnah dan timbul keraguan di dalam hati mereka. Akan tetapi berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika beliau dipertanyakan oleh sebagian orang-orang yang ingin memfitnah keimanan kaum muslimin, bagaimana pendapatku tentang apa yang disampaikan oleh sahabatmu itu perihal perjalanannya yang ia lakukan dalam satu malam. Dengan penuh kemantapan dan tanpa keraguan, sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq menjawab, sekiranya ia menyampaikan lebih dari itu, pasti aku akan langsung mempercayai dan mengimaninya. Sejak saat itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq menempati kedudukan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada manusia yang lainnya dikarenakan keteguhan hati dan keimanan yang beliau miliki di dalam hati beliau. Maka ini merupakan salah satu sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Lalu di antara sebab yang kedua adalah mengikuti senantiasa konsisten meneladani dan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai teladan utama, sebagai panutan utama di dalam kehidupan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita semua mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah tabaraka wa ta'ala pun juga akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu.
Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu di antara sebab yang mendatangkan atau sebab ketiga yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mentaati, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam hadits qudusinya yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang paling mendatangkan kecintaanku daripada hambaku ketika ia melakukan apa-apa saja yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan menambah amalan-amalannya, dengan melakukan apa yang aku sunnahkan, melainkan aku pasti akan mencintai hambaku tersebut. Artinya di dalam hadits qudusi ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, memberikan kepada kita semua pelajaran bahwasanya di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah konsisten dalam beramal saleh. Begitu juga kita menjauhi segala apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa-apa saja yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masukkan ke dalam tubuh kita. Yang diharamkan baik zatnya untuk kita makan atau cara mendapatkannya, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu melainkan dua sebab, yaitu imma zatnya yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita konsumsi, atau disebabkan cara kita mendapatkannya. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semua di dalam salah satu hadisnya, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Artinya begitu amat sulit seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Lahmu nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara penyebab kita terhalang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala disebabkan makanan-makanan haram yang kita konsumsi dan kita masukkan ke dalam tubuh kita semua. Ya, ini sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita konsumsi dan kita makan, itu menjadi penghalang datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua menginginkan mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, apalagi setelah kita mengetahui akan besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita telah mengetahui bagaimana cara kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi sebuah motivasi diri kita untuk senantiasa berusaha untuk mengamalkan, menjalankan segala apa saja yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaannya, apakah atau apa tanda daripada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Tabaraka wa taala telah mencintai hambanya? Para ulama menjelaskan banyak tanda-tanda yang menunjukkan akan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya. Akan tapi khatib pada kesempatan kali ini akan membawakan 3 tanda saja. Semoga ini bisa menjadi motivasi dan penguat dan pendorong semangat kita untuk senantiasa menjalankan dan mengamalkan apa saja yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama adalah dimudahkannya kita semua untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidaklah kita melakukan ketaatan dan Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan kita tersebut, melainkan ketaatan itu akan melahirkan dan menimbulkan ketaatan yang lainnya. Dikarenakan tidaklah sebuah amal ibadah yang diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Tabaraka wa taala akan mengembangkan amal ibadah tersebut. Lalu yang kedua adalah diberi penjagaan dari segala kelezatan dan fitnah dunia yang melalaikan. Tentu kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita semua berupa apa saja nikmat yang ada di dunia ini. Akan tetapi berbeda dengan orang yang dicintai oleh Allah, ia tidak akan dibuat lalai dengan sebab kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang tersebut. Ia akan senantiasa bersyukur dan menjadikan nikmat tersebut untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia akan diberikan atau ketika ia telah diberikan nikmat, justru nikmat tersebut dijadikan atau ia manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah dimudahkannya orang tersebut untuk bersikap lemah lembut dalam sikap dan tutur katanya. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan Imam Ibnu Abi Dunya, "Innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika telah mencintai satu rumah tangga, Allah Tabaraka wa taala akan masukkan ke dalam rumah tangga tersebut kelembutan di antara anggota keluarga tersebut. Artinya kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kelemah lembutan dalam bersikap dan bertutur kata kepada setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Artinya bila sikap kita, akhlak kita lebih baik lagi daripada sebelumnya, kelembutan mulai muncul daripada perilaku dan tutur kata yang kita sampaikan dan kita keluarkan, itu merupakan salah satu tanda bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mencintai hambanya tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa sa'iri sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma aslih lana dinana alladhi fihi 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ad-dunya ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.